Pak Saudara dalam keadaan yang baik pagi ini, amin. Selamat datang juga untuk Anda yang beribadah melalui online. Siapa yang percaya pastor favoritnya Pastor Tom? Come on, Pastor Tom sangat faithful, amen. So, saya mau mulai dengan doa tentunya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami umat-Mu, kami minta Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami. Kami minta pewahyuan Tuhan yang baru untuk setiap umat-Mu. Biar Tuhan kami pulang dirubahkan lebih lagi Tuhan. Dan biar Tuhan ada ekspektasi, adanya pengharapan yang baru di tengah masa ini Tuhan. Kami tahu kami baru mulai tahun ini, tapi kami mau percayakan sepanjang tahun ini, mulai dari bulan Januari ini sampai penghujung Desember yang akan kami lalui tahun ini Tuhan. Biar kebaikan-Mu beserta kami. Urapi telinga setiap kami untuk mendengar. Biar hati setiap kami boleh dilembutkan untuk menjadi tanah yang subur. Supaya firman-Mu, supaya apa yang Kau tabur akan berbuah dan berbuah berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin, amin. Suatu kehormatan untuk saya bisa share pagi ini. Saya akan mulai karena kita semua sama, kurang lebih kita lockdown, jadi saya mau share story-nya vacation seperti biasa. Saya sering kan ya, biasanya mulainya dengan story vacation. Siapa yang mau vacation tahun ini saudara-saudara? Vacation di rumah saja ya. Well, kebanyakan kita vacation di rumah saja, tapi saya mau share vacation story beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. So ini ceritanya mungkin Pak Narto, Ibu Dewi bisa ingat. Nah jadi kalau Anda yang belum kenal saya Dion, saya pastoring the youth. Salah satu hobi kami, tadinya hobi saya, terus saya menularkan istri saya adalah snorkeling, saudara-saudara. Saya kemana-mana, kalau pulang ke Indonesia setiap tahun atau ya setiap beberapa tahun, pasti mencari tempat di mana saya bisa snorkeling. Siapa yang suka snorkeling? Waduh, pada nggak suka. Kalau gitu ceritanya ganti deh. Ya puji Tuhan ada beberapa. Yang lain mendengar saja kalau gitu. Nah snorkeling itu luar biasa apalagi di Indonesia saudara-saudara. Kalau Anda pernah ke Bahamas atau Caribbean, kelihatannya untuk di foto gitu ya, waduh bagus sekali. Tapi kalau Anda nyelam, ikannya nggak bagus. Tapi di Indonesia yang kelihatannya agak sedikit hijau, kayak di Bali gitu yang mungkin kelihatannya kadang-kadang keruh. Kalau Anda nyelam, wow ikannya itu luar biasa saudara-saudara. Lain sekali kalau misalnya di tropical sama di daerah-daerah sini. Nah saya mau cerita story vacation saya 5 tahun yang lalu sama istri saya di Belitung. Nah tadinya saya nggak tahu itu Belitung itu di mana, saya cuma tahu lah. Ada yang nggak tahu Belitung di mana? Belitung itu di timurnya Bangka, Pulau Bangka. Adanya di Sumatera di bawah selatan ke arah timur ya. Nah itu jadi setelah waktu itu kita plan untuk pulang ke Indonesia, setiap kali saya mau plan juga sekalian snorkeling. Jadi saya pikir kemana ya? Kayaknya ke Bali udah pernah, ke sini udah pernah. Mana yang murah dan bagus. Udah gitu saya keingetan Pak JB sama Pak Narto waktu itu kebetulan kayaknya baru-baru kembali. Mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu gitu mereka cerita. Bethany juga ada cerita bilang, oh ya kita pergi ke Pulau Belitung. Pertama, Belitung, apa itu Pulau Belitung? Nah, akhirnya kita lihat-lihat saudara-saudara ini luar biasa sekali dealnya. Sampai sekarang kayaknya masih kurang lebih sama. Anda tinggal beli tiket ke Belitung. Belitung dekat dari Jakarta. Nah, itu turnya, bukan tur ya, paketnya itu termasuk semuanya saudara-saudara. Begitu Anda sampai di Belitung, dijemput, udah gitu dikasih makan pagi, dikasih makan siang, dikasih minum kopi, dikasih pisang goreng ya Pak Narto bener ya. Pisang goreng segala macam pokoknya lengkap. Makannya disediakan. 4 hari 3 malam, wah jadi iklan deh. $300 buat berdua. Termasuk hotel. Ya, kan wow kan. Langsung tiket Belitung naik besok ini. Nah, itu kita biasanya vacation itu bulan Maret saudara-saudara.
Anda tahu kalau bulan Maret itu bulan apa? Anda yang tahu, yang orang Indonesia tentunya kita semua orang Indonesia kelihatannya di sini. Kita tahu musim penghujan, musim hujan itu mulai dari bulan, puncaknya di bulan Desember sampai bulan Februari. Jadi kalau terbangnya bulan Maret, itu kan di penghujung atau dimulai musim yang baru ya. Jadi saya bertanya-tanya, ini aman nggak ya? Mau snorkeling, mau ini habis musim hujan yang cukup, di Indonesia kan hujan nggak malu-malu kayak di sini kan. Waduh, kalau hujan luar biasa. Saya telepon kantornya, gimana ini Pak, Ibu, saya nggak ingat itu Bapak apa Ibu. Ini ini kalau bulan Maret ini bisa nggak ya berenang enak gitu, nggak banyak hujan dan sebagainya. Dia bilang, oh Pak, itu nggak bisa dijamin, tapi nggak apa-apa lah Pak, itu kelihatannya nggak apa-apa gitu. Itu kan udah bulan Maret. Ya udah deh, percaya aja. Akhirnya kita terbang, saudara-saudara. Ekspektasinya adalah begitu mendarat, melihat seperti ini, saudara-saudara. Kenyataannya begitu mendarat, saudara-saudara, ngelihatnya seperti ini. Ya enggak, tentunya ini parah banget ya. Tapi ceritanya adalah waktu kita mendarat, itu langsung di welcome sama hujan rintik-rintik ya. Hujan rintik-rintik itu, saya nggak tahu Pak Narto, Ibu Dewi mengalami ini nggak. Itu airportnya sangat tiny, kecil sekali saudara-saudara. Pesawatnya aja nggak bisa muter, harus mundur, bener-bener. Cuman lurus begini, set, mundur. Waduh, ini kok begini ya, tapi nggak apa-apa kan, yang penting $300 buat 2 orang 4 hari 3 malam. Ada amin. Iya. Ya udah gitu turun, kok lama ini luggage-nya ya. You know what saudara-saudara, di airport itu tidak ada carousel itu, nggak ada. Yang ada, kita yang mendarat harus ikut bantuin porternya nurunin luggage-nya sendiri dari kapal, saudara-saudara. Waduh, ini belum apa-apa udah hujan rintik-rintik, harus ngangkat sendiri lagi. Tapi nggak apa-apa, amin. Udah hujan rintik-rintik, kita berdoa dalam nama Yesus tidak ada hujan, amin. Nah udah gitu kan mendaratnya pagi. Langsung ceritanya, oh selamat datang Pak, Ibu, kita sekarang akan ajak breakfast. Waduh, kedengerannya ini luar biasa, ini ajak breakfast. Katanya mau diajak makan apa ya, saya sampai lupa itu, mau makan apa. Kenapa kita lupa? Karena ini ceritanya. Begitu udah sampai kotanya apa ya, lupa malah namanya, Tanjung Pandan atau apa. Sampai ke kotanya itu, tiba-tiba hujan deras saudara-saudara. Ini hujan yang gak malu-malu, ini hujan bener. Udah gitu, oh gak apa-apa Pak, nanti kita kita makan pagi gitu. Udah hujan deras, you know what Pak? Bapak lagi. Hujan deras, banjir. Restorannya tutup, gak buka, saking banjir. Waduh Tuhan, ini vacation 4 hari 3 malam. Gimana ini mau nyelam, udah gak usah nyelam, ini udah banjir. Aduh ya ampun, udah gitu. Waduh Pak, mohon maaf ini tutup, saya nggak tahu ini mungkin karena hujan deras. Waduh bapak yang orang sini malah nanya saya. Akhirnya dia bilang nggak apa-apa, kita cari tempat lain. Akhirnya kita makan pagi itu makan mie kalau nggak salah ya, khusus ya mie-nya ya. Akhirnya dapat ada yang buka, saudara-saudara, harus ngantri karena juga baru buka. Udah dan sebagainya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada lagi nih. Kalau Anda berangkat vacation di musim hujan, Anda harus siap mengalami hujan. Dan di tengah-tengah itu karena kita berdoa dan berpuasa, enggak ya, tentunya karena termasuk makan dan sebagainya, enggak puasa saat itu. Kita berdoa, aduh Tuhan, biar vacation ini bisa enak ya. You know what, Tuhan itu baik. Kita mengalami banyak seperti ini. Pak Narto, I think yang siapa yang udah pernah ke Belitung, coba angkat tangan. Oh sedikit sekali yang pernah. Wah besok-besok pasti kalau COVID udah selesai pasti pada pergi karena $300 2 orang ya. Nah itu ada mercusuar terkenal di tengah pulau ya. Itu kayak gini pemandangannya. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita sempat snorkeling di tengah laut. Wow luar biasa. Enak lama-lama. Ayo Pak udah selesai karena apa? Ombaknya makin lama makin kenceng. Michelle sebenarnya takut sama ombak gitu. Tapi karena nggak tahu gimana kita enjoy juga. Itu tinggi itu. Waduh atas bawah. Aduh Tuhan itu ada badai bener-bener. Kita pulang itu ke airport itu hujan deras sekali. Jadi adalah umum. Kalau kita berangkatnya di musim penghujan adalah normal mengalami hujan dan badai.
Yang saya mau sampaikan pagi ini adalah gini saudara-saudara. It doesn't take a genius. Kita ini sekarang ini di musim hujan istilahnya. Secara spiritual, secara apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di Amerika, ini adalah musim di mana badai itu lazim. Badai itu normal. Pastor Paul berkata demikian. The nature of life is stormy. You are either in the storm, just came out of the storm, or heading into one. Bahasa Indonesianya udah tahu ya? Jadi entah Anda sedang berada di badai, baru saja keluar dari badai, atau sedang menuju ke badai. Intinya di dalam kehidupan itu, kehidupan kita semua ini selalu akan ada badai. Tapi terutama di musim-musim seperti ini, badai itu memang tidak bisa kita hindari saudara-saudara. Tapi yang bagusnya adalah kita mendapat tema yang prophetic buat setiap kita hari ini. Dan setiap kita tahun ini. Ada yang udah hafal temanya apa? Expectation, amen. Jadi kalau Anda miss Pastor Paul preaching last week, dia berbicara tentang di depan setiap ekspektasi, di depan setiap harapan selalu ada rintangan. Dan bagaimana Anda bisa terus memiliki all this different thing yang bisa membuat Anda kuat, membuat Anda bisa menghadapinya. Anda kalau belum nonton, kalau Anda tidak hadir minggu lalu, silakan Anda datang ke YouTube-nya City Blessing Church atau mungkin ke cityblessing.org. Anda juga bisa lihat archive kita, amen. Nah, tahun ini tema kita adalah, bahasa Indonesianya adalah pengharapan. Ini adalah sangat tema yang luar biasa sekali. Karena apa? Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah banyaknya goncangan dan cobaan, pengharapan itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita bisa survive. More than survive, lebih daripada survive saja, kita bisa thrive. Kita bisa berkemenangan, bisa berkelimpahan, dan bisa justru mendapat berkat. Amen. Ekspektasi dan harapan mirip. Pengharapan dan ekspektasi ini kalau bahasa Inggrisnya kan lain, kalau bahasa Indonesianya sebenarnya sama. Ada perbedaan, ada kesamaan, tapi itu adalah, saya bacakan ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya, saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tentunya. Ekspektasi adalah keyakinan kuat bahwa sesuatu itu akan terjadi. Sedangkan harapan ada keinginan supaya sesuatu menjadi kenyataan. Mirip tapi tidak sama. Tapi di dalam Alkitab itu banyak diterjemahkan kurang lebih sama. Tergantung terjemahan apa yang Anda baca. Ada yang bisa diterjemahkan hope, ada yang bisa diterjemahkan expectation, ada yang diterjemahkan ya kata-kata lainnya. Tapi itu merupakan serupa ya. Baik, kalau gitu kita akan mulai, ada yang tahu tema ayat tema tahun ini dari Yeremia 29 ayat 11 ya. Mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya katakan amin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Anda perhatikan perbedaannya. Di dalam bahasa Indonesia dibilangnya hari depan yang penuh harapan. Tapi di dalam bahasa Inggrisnya tergantung terjemahan, ada yang bilang a future and a hope, ada yang bilang hope and a future. Kenapa kira-kira dipisahkan antara hope dan future, saudara-saudara? Saya percaya ini alasannya. Karena future punya masa depan itu adanya in the future. Adanya di masa depan. Tapi hope itu juga sifatnya sesuatu yang di masa depan. Tapi itu sesuatu yang harus dimiliki kapan? Sekarang. Makanya itu saudara-saudara, firman ini adalah untuk Anda dan saya. Kenapa dibilang gini? Kenapa Tuhan kasih tahu? Waktu awal tahun ini Pastor Paul preach ya. Ini yang dia jelaskan tentang firman ini diberikan kepada orang yang sedang di dalam pembuangan, saudara-saudara. Kenapa firman ini kalau memang akan terjadi saja, kenapa harus ditulis sama Yeremia sih? Kenapa harus ditulis, suratnya harus dikirim? Kenapa? Karena mereka perlu mendapat harapan. Dan harapan itu harus Anda miliki sekarang.
Khususnya hope itu adalah apa? Hope itu benar-benar sesuatu yang futuristik, saudara-saudara. Itu connect, ada kayak benangnya ke masa depan. Kalau Anda terus pegang dan jalani, Anda akan sampai di masa depan yang Tuhan rencanakan. Ada amin? Amin. Ya, ini janji Tuhan yang sangat luar biasa sekali. Saya tulis di sini, no hope, no future. Bagaimana Anda bisa tahu? Mari kita buka Roma 8 ayat 25. Oke, biasanya saya gini, Roma 8 ayat 25 saya akan bacakan. Sekarang saya tunggu dulu supaya Anda juga buka. Dan Anda catat ya. Roma 8 ayat 25 dikatakan demikian dalam bahasa Indonesianya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saya ulang. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bahasa Inggrisnya, if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Dengan ketekunan, perseverance bahasa Indonesianya apa ya? Dengan nggak menyerah, terus gitu, gigih. Nah, I think itu ya kata yang lebih bagusnya. Kita menanti dengan gigih. Jadi kuncinya adalah apa? Kita harus punya harapan untuk bisa gigih, betul? Harapan itu sangatlah powerful. Orang akan teguh bertahan melewati apapun juga jika dia masih punya harapan. Betul? Saya ingat cerita, saya pernah kayaknya cerita di sini. Om saya itu, waktu itu, om saya sudah meninggal yang ini. Dia jatuh cinta kepada wanita ini yang rumahnya 40 mile away. Ini di tahun berapa? Di tahun 60 mungkin, tahun 70, mungkin 60-an ya. Ini different city, kota lain, 40 mile away. Tapi dia naksir ini perempuan ini, you know what? Karena dia punya harapan dia bisa dapat, itu dia terus naik sepeda. Setiap minggu saudara naik sepeda 40 mile, bukan sepeda yang model zaman sekarang. Saya dengar cerita Pastor Him suka naik sepeda sama teman-temannya. Pertama naik sepeda, waduh lama-lama 40 mile dan mungkin gak sampai 40 mile ya Pastor Tom. Tapi waduh lama-lama capek juga ya. Tapi kan yang penting kan fellowship-nya. Jadi akhirnya mereka semua beli electric bike sekarang. Ini bukan, ini gak ada zaman dulu. Om saya itu gara-gara naksir naik sepeda saudara-saudara. Kadang-kadang pulang malam dan sebagainya itu lama. 40 mile. Kalau setiap minggu Anda melakukan itu, kenapa kalau Anda nggak ada harapan? Om saya kalau udah nggak bakal mau dia, ngapain? Tapi kalau Anda ada harapan, seperti om saya itu dilakonin saudara-saudara. Dan tante saya nggak mau sebenarnya. 4 months. Dia bilang lama-lama, aduh karena orangnya baik kayaknya ini bisalah jadi suami yang baik. Dan benar, she fell in love. Jadi kuncinya adalah apa? Pengharapan ini sangat penting sekali tahun ini. Karena apa? Kalau enggak kita sudah menyerah. Nah, saya mau lanjutkan sedikit. Kira-kira ya tentunya ada banyak alasan lain. Adanya kondisi medis dan sebagainya. Saya mau ngomong soal bunuh diri. Kenapa kira-kira orang itu bisa bunuh diri saudara-saudara? Saya percaya itu karena iblis bisa meyakinkan bahwa kamu tidak ada harapan lagi. Apapun yang kamu kerjakan gak akan berubah apa-apa. Kamu tuh tidak punya masa depan. Kamu tuh, wah udah itu semua tuh. Dan kalau kita bisa teliti, itu semuanya bohong saudara-saudara. Makanya tahun ini penting sekali untuk Anda bisa punya ekspektasi kepada Tuhan. Ekspektasi bukan sembarangan ekspektasi. Kalau saya sembarangan ekspektasi musim hujan saya imani aja pokoknya. Bulan Januari spesial saya datang untuk snorkeling, main surfing, yang ada ya hujan. Ekspektasi nggak bisa semaunya. We put our hope in the Lord, amen. Nggak selalu ekspektasinya kita bisa bilang saya expect tahun ini saya jadi punya Ferrari titik gitu kan. It doesn't work that way. No. Tentunya kita akan mendengar lebih banyak khotbahan, lebih banyak bisa mengerti ya tentang apa itu ekspektasi yang sehat dan sebagainya yang saya mungkin gak akan bahas hari ini. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri spesial datang untuk mencuri. Nah makanya
Tapi lihat progressionnya, mencuri, membunuh, membinasakan. Mencuri apa dulu di tahun ini? Jangan izinkan musuh. Walaupun di tengah badai, jenis apapun yang Anda alami, saya mau remind setiap kita, termasuk yang di rumah, badai apapun yang Anda alami, jangan izinkan iblis mencuri pengharapan Anda. Karena kalau dia berhasil, dia bisa membunuh iman Anda dan sebagainya, dan kita tahu apa yang terjadi kemudian. Ya, saya mau katakan pagi ini, ada harapan di tengah badai. Judul message saya pagi ini adalah pengharapan di tengah badai. Kita akan belajar dari cerita Yusuf, saudara-saudara. Kayaknya udah sering ya baca cerita Yusuf. Tapi kita berdoa supaya Tuhan kasih pewahyuan yang baru setiap kita supaya kita bisa mengerti. Amin. Katakan kepada Tuhan, Tuhan berbicara kepada aku hal yang khusus pagi ini. In Jesus name, amen. Oke, jadi kita akan baca mulai dari Kejadian 37. Cerita Yusuf itu adalah cerita terakhir di kitab Kejadian, saudara-saudara. Mulainya 37, lalu dilanjutkan ke 39 sampai selesai Kejadian. Anda bisa, kalau Anda mau tahu konteksnya, dan karena waktu, jadi saya hanya quote sebagian saja, saya skip banyak, supaya kita bisa cepat. Anda kalau mau tahu konteks secara full, tolong Anda catat 37, 39 sampai seterusnya, baca, Anda akan diberkati. Amin. Dikatakan demikian, 37, kalau nggak salah ayat 3 mulainya, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Saya skip, lalu dikatakan demikian, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Siapa yang sudah tahu ceritanya? Udah tahu ya kebanyakan. Jadi ceritanya dia anak yang paling disayang, dia anak ke-11. Nanti dia punya adik tentunya. Nah ini dia anak ke-11, lahir pada waktu Jacob Israel ini, Yakub Israel ya, itu umur tua. Jadi anak yang paling disayang. Dan diperlakukan berbeda sekali dengan anak-anaknya lain. Jadi saudara-saudaranya pada iri ya. Kita tahu ceritanya, terus dia mendapat mimpi. Yusuf ini juga dipakai Tuhan untuk menerjemahkan mimpi dan sebagainya. Saya akan lanjutkan. Karena itu, dia karena saking dibenci, kita tahu ceritanya ya, karena dia saking dibenci, dia tadinya mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Tapi akhirnya setelah sepakat, Anda bisa baca lagi secara detailnya, akhirnya mereka akhirnya menjual dia menjadi budak, saudara-saudara. Dikatakan demikian, ini ayat berapa ini? Ayat 26 mungkin 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat dari atas sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Lalu dikatakan demikian, adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Coba saat ini Anda imajinasikan Anda adalah Yusuf. Anda anak kesayangan papa. Mau apa saja dibeliin. Mau apa saja, mungkin gak perlu kerja. Mungkin punya babysitter banyak, asisten banyak. Mau apa aja diurusin karena apa? Paling disayang. Dalam waktu beberapa jam, tiba-tiba the worst storm, badai yang paling besar yang gak pernah dilihat sebelumnya tiba-tiba datang, saudara-saudara. Sesuatu yang dia nggak bisa hindari. Kenapanya ya kita nggak membahas ya. Kenapanya ya mungkin dia juga menyebalkan mungkin dan sebagainya. Jadi saudara-saudaranya nggak senang. Tapi dia tiba-tiba dari status anak kesayangan sekarang bukan jadi anak yang paling nggak disayang. Bukan, saudara-saudara. Sekarang jadi bukan anak. Karena apa? Udah nggak bersama bapaknya lagi. Dan bukan saja nggak punya bapak. Dia menjadi orang yang kemerdekaannya aja dijual. Dia ini jadi budak. Coba bayangin. Kalau Anda sebagai Yusuf, oke, kalau Anda kehilangan pekerjaan, kita bisa berdoa dan kita bisa cari pekerjaan yang baru. Amin. Kalau Anda kehilangan uang, mungkin investasi. Kemarin ini gara-gara ada apa? Ada ketidakstabilan ekonomi. Anda kehilangan investasi. Anda masih bisa ngumpulin uang lagi.
Kalau Anda kehilangan your freedom sebagai manusia menjadi budak, apa yang Anda bisa lakukan? Yusuf dalam waktu 1 hari statusnya berubah total, saudara-saudara. Tapi herannya Yusuf kok nggak menyerah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yusuf tidak membuang harapannya. Kita akan belajar saat ini kunci-kuncinya. Saya percaya kunci untuk memiliki harapan di masa-masa yang di tengah badai ini adalah perspektif yang benar badai itu apa sebenarnya. Pastor Paul sudah membahas minggu lalu tentang badai juga, saya akan lanjutkan. Biasanya kalau kita mendapat badai, kalau Anda jadi Yusuf, oke, kita sekarang pura-pura jadi Yusuf semua ya. Kalau ini udah terjadi tiba-tiba, waduh udah jadi budak dan sebagainya dijual, apa ya reaksi pertama kita biasanya? Biasanya adalah pertanyaan. Exactly. The word that we like, say it all together, 3, 2, 1. Why? Kenapa Tuhan? Kenapa saya udah melayani? Kenapa saya udah begini? Saya udah perpuluhan, saya udah datang ke gereja, apapun yang Anda mau tulis di situ. Waduh Tuhan, saya sudah berdoa, baca Alkitab. Kenapa ini bisa terjadi? Kata kenapa itu biasanya pertama kali kita tanyakan. Terus setelah itu apa lagi? Tuhan, kau itu di mana? Mana ini Tuhan? Saat aku perlu mujizat, malah lagi ada apa-apa tiba-tiba jadi begini gitu. Tuhan, kau di mana? Nah, ini ada teologi yang salah yang kita akan perbaiki. Pastor Paul sudah bicara juga minggu lalu. Kita akan emphasize ya, supaya kita teologinya bisa diperbaiki. Di teologinya biasanya begini. Kalau Allah bersama kita, kita tidak akan mengalami tantangan. Anda tahu dari mana ini teologi yang salah? Ini banyak di Alkitabnya tertulis. Gideon, waktu malaikat datang, malaikat, luar biasa sekali malaikat, bersinar mungkin ya. Pertanyaannya Gideon pertama kali apa? Tuhan berserta kamu, kan malaikat bilang gitu. Oh, kalau Tuhan berserta saya, kenapa saya mengalami semua ini? Gitu. Iya kan? Iya. Sampai sekarang juga banyak orang percaya yang begitu teologinya. Teologi Gideon. Kita akan baca lebih lanjut. Prinsip pertama yang saya ingin bagikan pagi ini kepada setiap kita adalah the presence of a storm is not the absence of God or His love for you. Bahasa Indonesianya Anda sudah baca ya. Adanya badai tidak berarti Tuhan itu tidak mengasihi Anda atau Dia tidak bersama Anda. Nggak ada hubungannya saudara-saudara. Karena the nature of life is stormy. Bagaimana kita bisa tahu dari cerita Yusuf ini bahwa the presence of a storm is not the absence of God or His love over you? Kita akan baca dengan cepat. Kejadian 39. Saya akan langsung aja deh supaya nggak lama. Dibilangnya, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia dari situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di tuan rumahnya orang Mesir itu setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya dan sebagainya. Anda sudah ngerti ini? Faktanya adalah ini saudara-saudara, Yusuf tetap budak. Tapi Alkitab menuliskan dengan jelas Tuhan beserta Yusuf. Dan yang luar biasanya adalah majikannya yang adalah bukan orang percaya aja bisa lihat. Ini anak ada favornya Tuhan, more than favornya Tuhan. Tuhan beserta dia ini. Saudara-saudara, ini sesuatu yang luar biasa sekali. Coba Anda pikir, siapa yang pernah komplain di tempat kerja? Aduh, kok saya diperlakukan seperti ini di tempat kerja ya, aku mau cari kerjaan yang baru aja. Tentunya mungkin setiap kita pernah mengalami mungkin hal seperti itu. Tapi coba kita pikirkan about Yusuf. Kelihatannya ini ceritanya satu pasal ini cepat sekali terjadinya. Tapi, nah ini Pastor Paul selalu remind kita, kalau kita baca harus pelan-pelan. Coba Anda bayangkan, ini di Mesir. Yusuf adalah seorang budak. Kira-kira Yusuf bisa bahasa Mesir nggak saudara-saudara?
Kira-kira coba. Kalau ada budak, Anda punya budak banyak zaman dulu, biasanya bangsa asing itu mungkin diperlakukan yang paling buruk. Yusuf bisa kerja nggak, saudara-saudara, kira-kira? Kalau di rumahnya paling disayang, punya babysitter 7, saudara-saudara, di rumah pasti nggak bisa nyuci piring aja, nggak bisa. Gimana Yusuf bisa jadi budak yang mendarat di rumah Potifar hari pertama? Bisa jadi dalam proses ini dibilang, wow, segala sesuatu yang dikerjakan berhasil dan dia punya favor yang luar biasa. Saya percaya ada banyak yang Yusuf kerjakan. Favor itu bukan hanya diberikan, tapi di steward. Anda tahu di steward? Saat Anda mendapat favor dari orang, Anda harus kelola supaya terus ada favornya dan increase. Ya, ini bukan suatu kebetulan. Oh, karena Tuhan beserta dia, besoknya langsung disayang dia. Saudara-saudara, di Amerika aja yang dimana hak asasi manusia paling dijunjung tinggi aja, Anda bisa komplain di tempat kerjaan. Coba sebagai budak di zaman dulu yang dimana nyawa bisa hilang. Apakah Potifar begitu Yusuf dibeli? Saya beli 20. Langsung bilang, dibuka pintunya. Yusuf, saya ini majikanmu yang baru. Saya akan kasih kamar yang enak buat kamu. You know, ini welcome to my house. Apakah seperti itu, saudara-saudara? Enggak. Come on. Kebanyakan daripada kita kalau mengalami badai yang sebesar ini mungkin sudah give up. Hari pertama langsung, waduh udah deh. Udah gila bisa jadi. Tapi kenapa? Kita belajar dari Yusuf. Kenapa ini? Saya percaya kalau kita mau, ya Yusuf, sebelumnya saya mau ngomong, Yusuf itu kan pemimpi. Di mimpinya apa? Oh, semua menyembah dia. Wah, hebat. Kenyataannya apa? Dia harus belajar bagaimana melayani dulu. Ini tempatnya ini. Kalau Anda mau menjadi pemimpin, Anda harus belajar bagaimana melayani. Pemimpin itu bukan hanya dihormati, disembah. Tidak. Yusuf mimpinya gitu sih. Kenyataannya, Tuhan bilang, oke, I will make that dream come true. But I will make it the right way, right? Yusuf pertama kali yang harus dipelajari apa? Mungkin mencuci kaki majikannya. Bagaimana tapi Yusuf tidak bisa menyerah? Karena saya percaya dia mendapat pewahyuan khusus yang setiap kita hari ini bisa terima, saudara-saudara. Untuk bisa memiliki pengharapan di tengah badai, kita perlu firm 3 basic foundation ini. Yakin teguh atas 3 kebenaran dasar ini. Bahwa nomor 1, Tuhan itu baik. Yang kedua adalah, bukan hanya Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi Anda. Coba katakan, Tuhan mengasihi saya. Kebanyakan orang-orang Kristen bisa pikir gini, oh kalau Pastor Tom, kan ceritanya banyak Pastor Tom favornya. Oh, Pastor Tom ya disayang Tuhan. Kalau saya, ya saya disayang Tuhan, tapi kayaknya nggak sebanyak itu, ya nggak sih? Siapa yang bisa mengerti yang saya pikir? Benar ya? Oh, orang lain, selalu kita pikir orang lain punya lebih, Tuhan lebih sayang ke orang lain. Kalau Anda mau punya pengharapan di tengah badai, Anda harus percaya Tuhan sayang Anda. Katakan, Tuhan mengasihi saya. Amin. Ini perlu pewahyuan. Minta sama Tuhan. Pewahyuan khusus. Anda sudah bertahun-tahun mungkin ke gereja. Anda yakin gak? Yang ketiga adalah yang kita sudah baca tadi ayatnya. Tuhan punya rencana yang baik buat kehidupan kita semua pagi ini. Jadi, tentang Yusuf, saya percaya dia itu, tadi kan ceritanya dia tuh anak kesayangan. Saya percaya waktu dia itu dibawa. Again, ini kan asumsi ya, tapi asumsi yang masuk akal. Kita berjalan aja bersama-sama. Dia dibuang, dia dijual. Dalam perjalanan, dia mikir, waduh, saya sekarang budak, gimana ini? Mungkin dia nangis, mungkin dia apa. Kita nggak tahu berapa jauh perjalanannya. Tapi saya percaya di dalam perjalanan itu, tiba-tiba dia teringat papanya, Yakub, yang mengasihi Tuhan, yang mengalami Tuhan. Lalu dia teringat Yakub yang mengasihi dia sekali. Pokoknya semua dikasih, semuanya ini. Semuanya tuh, waduh kasih yang luar biasa. Lalu dia mendapat pewahyuan. Bapa di surga lebih mengasihi saya daripada papa saya. Makanya dia bisa percaya. Dia bisa percaya mau
di tengah badai itu dia percaya, ini Tuhan bukan spesial pindahin gue ke sana supaya gue mati. Tapi dia percaya bahwa Tuhan masih ada panggilan yang khusus. Dia mungkin teringat tentang mimpinya. Dan sebagainya. Amin. Alright, kita akan lanjutkan. Kejadian 39 lalu sekarang ayatnya 19 kalau nggak salah ini. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Anda tahu cerita ini di mana Yusuf akhirnya difitnah. Udah jadi berhasil, udah disayang sama bos. Tiba-tiba, wah itu kan Yusuf kan berdoa mungkin ya Tuhan, biar aku dapat favor. Benar dia dapat favor. Semua dipercayakan. Yusuf udah enak belum? Udah enak. Tapi masih belum status originalnya sebagai anak, masih tetap budak. Tapi dia enak. Kadang-kadang kita orang percaya juga bisa stop di situ. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan kebaikanmu. Udah cukup dah di sini aja gitu. Tapi tiba-tiba badai yang satu datang lagi, ini dibilangnya tiba-tiba dia difitnah. Udah jadi budak, udah nggak punya bapak sekarang, nggak punya apa, difitnah sekarang jadi apa? Budak yang convicted. Ini jadi narapidana, budak narapidana double. Parahnya double saudara-saudara. Tapi dituliskan demikian. Ingat poin nomor 1 tadi kita bilang apa? The presence of a storm is not the absence of God or His love for you ya. Jadi badai ini datang lagi. Dan dituliskan dengan jelas lagi. Demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dikatakan juga demikian. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Karena apa? Tuhan menyertai dia. Saudara, mungkin Anda udah pernah dengar ini sebelumnya, tapi Anda udah dalam belum menerimanya? Anda percaya nggak Tuhan menyertai Anda? The presence of a storm is not the absence of God or His love over you. Nah, ini ada beberapa poin lagi yang mau saya sampaikan. Siapa yang suka ayat Roma 8:28? Wah, luar biasa. Berarti Anda orang yang punya iman yang tinggi. Karena apa? Roma 8:28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kenapa saya bilang ini luar biasa? Karena apa? Ada kata-kata yang dibilang ini adalah segala sesuatu. Segala sesuatu artinya apa? Artinya yang Anda alami nggak selalu akan enak. Ya, amen. Kayak Yusuf, dia dilupakan, dia difitnah, dia dijual oleh saudaranya sendiri, mau dibunuh. Ini firman ini berkata, ada poinnya saudara-saudara. Ini kita baca satu lagi kembali ke cerita Yusuf, lalu saya akan jelaskan poin kedua. Dikatakan demikian. Yang tadi kita udah baca ya. Saya mau pay attention di sini. Yusuf dijual, tapi dijual apa? Dijual orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Coba kita pikirkan demikian. Yusuf, kalau kita baca akhir cerita Yusuf, panggilan Tuhan atas hidupnya itu dia menjadi apa? Orang kedua di Mesir selain Firaun. Kalau panggilan hidup Yusuf adalah menjadi asistennya Firaun, walaupun ini kedengarannya cerita yang gak enak, dia dijual kepada siapa? Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepalanya pengawal Firaun. Coba bayangin saudara-saudara, dia ini closer to his destiny than where he was waktu dia masih bersama bapaknya. Coba Anda pikirkan itu. Ini gak enak sekali situasinya, tapi sangat close sekarang dengan panggilan Tuhan atas kehidupan Anda. Coba pikirkan. Anda siapa yang mengalami badai beberapa waktu ini? Jangan-jangan Tuhan membawa Anda closer to your destiny. Kalau kita baca cerita di sini,
Kita belum bisa mengerti saudara-saudara. Waktu kita baca cerita selesai di sini, belum tahu cerita hasilnya, kita mungkin nggak ngerti. Tapi Yusuf tetap punya pengharapan. Makanya kita sekarang baca cerita akhirnya. Yusuf panggilannya adalah menjadi tangan kanan Firaun, tapi lebih daripada itu, Yusuf itu actually menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Waktu itu belum ada bangsa Israel. Israel bapaknya. Melalui dia, saudara-saudaranya semua selamat. Ini bangsa Israel, saudara. Dia menyelamatkan bangsa. Panggilan Yusuf menyelamatkan bangsa. Poin nomor 2 yang saya mau Anda dan saya dapat adalah a storm can very well be the vehicle God choose to bring you to your destiny. Badai bisa merupakan kendaraan yang Tuhan pilih untuk membawa Anda ke dalam panggilan hidup Anda. Kalau kita lanjutkan lebih lanjut di dalam ayat yang ini, di cerita Yusuf ini jelas banget saudara-saudara. Ini dibilangnya udah difitnahkan ya, sekarang masuk penjara. Dia masuk penjara apa? Tadi udah deket sama Firaun. Bosnya dia adalah asistennya Firaun, kepala pengawal raja. Jadi deket. Tapi ini lebih dekat lagi. Dia dimasukin penjara, tempat tahanan raja dikurung, saudara-saudara. Makanya dia bisa ketemu juru makan dan juru minuman. Coba kok bisa ya? Kenapa dia nggak dipenjarain di tempat lain aja? Karena Roma 8:28. Tuhan akan membuat segala sesuatu. Kalaupun itu buruk, kalaupun itu baik, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya jika Anda tidak kehilangan pengharapan. Oke, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Badai yang kelanjutannya ini yang lebih parah mungkin saudara-saudara. Anda bisa lihat Yusuf ini tidak menyerah. Message-nya bukan untuk Anda tidak menyerah, bukan. Tapi Yusuf lihat, di penjara, kok dia bisa punya karakter yang dimana kepala penjara ini bisa kasih favor. Come on, di dalam penjara bahasanya juga sama. Ini orang lain ini warna. Di Amerika aja dibilang, oh warna kulit begini-begini. Puji Tuhan kita di dalam gereja, di dalam Yesus tidak ada perbedaan warna, amin. Tapi zaman dulu ini kalau bisa nggak dilihat ini latar belakang keluarganya dari negara lain dan sebagainya bisa dapat favor. Ini memang benar-benar kuasa Tuhan. Gideon mengalami badai. Tapi justru badai itu yang membawa dia kepada panggilannya sebagai hakim. Ya betul? Gimana kalau ada kita yang mungkin agak bandel, Tuhan nyuruh belok kanan, kita belok kiri. Cerita Yunus. Dia mengalami badai beneran dan akhirnya dia dimakan ikan. Tapi coba bayangkan, badainya itu membawa dia apa? Membawa dia kembali ke panggilannya, saudara-saudara. Saya berdoa supaya badai yang Anda alami membawa Anda ke panggilanmu. Kalau Anda santai di dalam Tuhan, nggak bertumbuh, nggak apa. Saya berdoa supaya Anda mengalami badai di mana Anda bisa mengetahui panggilan Anda yang dahsyat di dalam Tuhan. Orang yang Kristen yang setengah-setengah, kita doakan supaya apa? Supaya badai yang kebaikannya Tuhan ini bisa datang di mana seperti Yunus mungkin bisa dibawa kembali ke panggilannya. Karena apa? Sangat menyedihkan kalau kita berpulang ke rumah Bapa tidak memenuhi panggilan kita, saudara-saudara. Bayangkan kalau Yusuf di tengah cerita ini, Tuhan, aku udah enough deh Tuhan. Dia bunuh diri. Ketemu Tuhan. Yusuf, kenapa kamu bunuh diri? Karena Tuhan, udahlah, nggak mungkin. Saya mau apa lagi? Udah jadi budak sekarang, saya jadi, dipenjarakan lagi. Mau apa lagi Tuhan? Kalau Tuhan bilang, nih, saya tunjukkan rencana saya. Kamu actually kalau terus punya harapan. Sebentar lagi besok kamu akan ketemu juru makan, juru minuman. Dan mereka akan melupakan kamu, tapi akhirnya mereka akan ingat. Well, bukan mereka, satunya udah mati. Juru minuman itu akhirnya bilang ke Firaun, kenapa kamu tidak memegang teguh pengharapan kamu? Amin. Tapi puji Tuhan cerita Yusuf tidak menyerah. Bagaimana cerita hidup Anda dan saya? Apakah kita di tengah badai menyerah? Apakah ada yang di rumah juga di tengah badai? Anda mulai malas menyembah Tuhan, mulai malas mencari Tuhan. Kenapa Tuhan hal ini terjadi? Kita udah baca poin nomor 1. Tapi yang poin nomor 2, jangan-jangan
Tuhan mau bangkitkan Anda. Tuhan mau berkati Anda. Amin. Amin. Saya bacakan lagi. A storm can very well be the vehicle that God choose to bring you to your destiny. Amin. Poin nomor 3. Kenapa kita ini bisa punya pengharapan di tengah badai? Itu tadi poin 1, 2, 3-nya itu. Kenapa? Yang poin nomor 3 dikatakan demikian. Storm is a fertile ground. Badai adalah tanah yang subur, saudara-saudara. Anda mungkin gak percaya itu. Saya bisa kasih contohnya dari cerita Yusuf. Dia di tengah mengalami badai, menjadi budak dan sebagainya. Dia apa? Dia menabur. Dan dia mempekerjakan tanah itu. Kalau dia bisa dapat favor dan favor dan favor, berarti dia apa? Bukan cuma punya favornya Tuhan. Dia actually bekerja. Membajak tanahnya supaya favornya ini tambah bertumbuh. Supaya dia bisa terus diberkati dan sebagainya. Kejadian 26 ada cerita mengalami mengenai Ishak. Kejadian 26 dikatakan demikian. Waktu itu lagi kekeringan, famine. Ishak menabur dan tahun yang sama dia menuai 100 kali lipat. Kebanyakan orang di tengah masa kekeringan, gak mungkin. Kenapa menabur? Bakal kering. Yang saya mau katakan demikian. Kalau if you want to reap, kalau Anda mau menuai di akhir badai, Anda harus menabur. Dan Anda harus membajak di tengah badai. Kalau Anda tidak menabur, gimana bisa menuai? Firman Tuhan bilang kalau Anda tidak menabur, Anda tidak menuai. Jadi kalau soal badai, nggak matter. Ada badai, nggak ada badai. Firman kita ini operate in the kingdom of God, saudara-saudara. Di dalam kingdom of God seperti Ishak. Dia mengerti itu, jadi ya udah kalau memang kering di luar, ya udah saya tetap aja menabur. Kalau nggak menabur, saya nggak ada harapan sama sekali. Tapi kalau saya menabur, saya bisa menaruh harapan saya kepada Tuhan untuk bisa buat mujizat ini bertumbuh. Amin. So saya mau kasih gambar ini. Anda tahu siapa ini? Saya rasa Anda nggak tahu siapa ini. Dia ini namanya Charles Darrow. Siapa yang tahu Charles Darrow? Nggak ada ya? Yang di rumah jangan langsung Google. Di tahun 1929 sampai 1933 itu ada Great Depression, saudara-saudara, di Amerika. Itu ekonomi rusak dan sebagainya, orang dipecat dan sebagainya. Charles Darrow ini kehilangan pekerjaannya pas mulai Great Depression. Dia beberapa tahun itu akhirnya dia lontang-lantung, dia bikin ide dan sebagainya. Tapi nggak diterima oleh perusahaan-perusahaan yang dia mau kerjakan ya. Tapi sekarang hasil pemikirannya dia ini hampir semua orang tahu, bahkan mungkin di dunia itu banyak sekali yang tahu. Anda tahu apa yang dia temukan, saudara-saudara? Kira-kira apa ini? Dia yang menciptakan monopoli, saudara-saudara. Anda tahu, game itu dibilang dalam setahun dia laku 20.000 unit. Darrow tiba-tiba menjadi desainer game pertama yang jadi miliuner. Pertama di Amerika. Mungkin juga di dunia. Itu di tengah apa? Great Depression. Dikatakan juga demikian, bahwa lebih banyak miliuner yang bangkit di Great Depression daripada di masa-masa normal. Kira-kira kalau kita ngomong soal badai saat ini, kira-kira mungkin nggak Tuhan punya rencana yang sama buat gerejanya? Mungkin Anda yang udah pernah dengar cerita teman-teman kita di mana kehilangan pekerjaan, down sekali dan sebagainya. Akhirnya berdoa, akhirnya ya udahlah saya belajar untuk masak atau belajar bikin bakery atau apa, terus jual online. And mengherankannya, they make more money than they did. Come on, puji Tuhan. Anda hanya perlu ide dari Tuhan. Tapi Anda perlu sow. Kalau Anda mau reap, kalau Anda mau menuai, Anda harus menabur saat ini. Saya percaya Tuhan mau memberikan kita ide. Tuhan mau memberikan kita something yang khusus di mana gereja bisa sangat diberkati, jadi kita bisa membuat impact
Visi kita dikatakan di depan, transforming our communities. Many time yang kita perlu uang. Kalau kita lihat orang homeless banyak dan sebagainya. Nggak ada program yang jelas, tapi juga mungkin kekurangan uang. Siapa yang mau berkata, Tuhan, saya juga mau mengalami mujizat seperti itu. Kita harus pertama mengganti bahasa kita, bahasa komplain, menjadi bahasa doa. Amin. Saya sangat, gereja tentunya Pastor Paul dan semua pastoral bangga banyak Anda yang ikut Solemn Assembly berminggu-minggu, tidak menyerah. Tapi juga mungkin ada beberapa saudara yang mungkin sudah menyerah. Kalau Anda mau mengalami lebih banyak lagi supernatural things, ide dari ilahi yang bisa menjadikan Charles Darrow itu nggak ada yang bisa mikir. Dia mungkin mikirnya gini, daripada saya nggak ngapa-ngapain, ya udahlah saya bikin game ini, siapa tahu bisa ada uang tambahan daripada nggak ada uang. Ternyata dia jadi miliuner. Siapa yang percaya? Tuhan bisa kasih ide yang khusus di mana Anda bisa diberkati luar biasa. Ya, amin. Sekarang setelah kita mengganti bahasa kita kepada menjadi bahasa doa, ask God for ideas and strategies, and so after that you membajak dan bekerja. Terus jangan menyerah. Jangan menyerah. Saya akan tutup dengan ini. Badai selalu menjadi latar belakang mujizat Tuhan. Apakah betul saudara-saudara? Kalau Anda melihat badai terjadi di dalam kehidupan Anda, itu berarti apa? Berarti adalah waktu yang tepat di mana Tuhan bisa lakukan mujizat buat kehidupan saudara. Amin. Mari kita baca ayat-ayat terakhir ini. Oh, rabasyarabasakaya rabasanda. Saya akan bacakan 2 ayat terakhir ya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tetapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat oleh imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa dan melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita dipanggil sebagai orang percaya. Sekarang waktunya kita untuk benar-benar percaya apa yang Tuhan telah janjikan. Let's read it together. 3, 2, 1. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih kami bisa belajar dari Yusuf pagi ini Tuhan. Biar adanya impartasi ilahi buat setiap kami Tuhan. Untuk kami yang mungkin di tengah badai saat ini, atau mungkin yang akan heading to badai lagi, yang kita gak tahu apa. Minggu ini akan adanya inaugurasi presiden, kita gak tahu mungkin apa yang akan terjadi. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau berperkara dan Engkau akan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. So Tuhan, saat ini Tuhan impart pengharapan ilahi kepada setiap umat-Mu, bahwa mereka tidak menyerah, mereka tidak stop bekerja, mereka tidak stop mencari Tuhan dan meminta ide. Aku berdoa juga Tuhan, supaya cerita tentang Charles Darrow, cerita tentang monopoli itu tidak hanya cerita orang dunia, tapi Tuhan biar ini menjadi cerita gereja-Mu, di mana City Blessing member di tempat ini, ataupun Anda yang nonton dari gereja lain mungkin, Tuhan Engkau pakai setiap mereka. Berikan download ideas yang luar biasa. Jadikan kami berpengaruh supaya kami bisa mentransform komunitas kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kami mau terus ingat-ingat bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh baik. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada setiap kami. Dan Tuhan, terima kasih buat rancangan-Mu yang dahsyat buat setiap kami. Bangkitkan umat-Mu untuk terus memiliki pengharapan yang dahsyat, pengharapan yang teguh, expectation kepada Tuhan, dan biar nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Tuhan berkati semua.